Baik pemirsa, kembali lagi saya Silvem yang dari program Bincang-Bincang Podcast Suaranet dan narasumber kami masih setia bersama kami di sini. Ada Erika, ada Mala. Maaf ya Ratih, bukan Maya, ternyata Mala. Lalu kemudian Laura. Nah, ketiga gadis cantik ini kemarin sudah berhasil menjalankan tugas berat mereka menjadi pasukan pengibar Sang Saka Merah Putih pada momen 17 Agustus tingkat Kabupaten Manggarai. Halo. Halo. Bagaimana kalau yel-yelnya paskibraka itu? Banyak ya? Nah, yel-yel semangat ya. Salah satunya gimana? Coba kamu. Selamat pagi luar biasa. Selamat pagi ya. Jadi begitu ya. Baik ya. Kira-kira kalian bertiga ada tidak hal yang paling menjengkelkan? Hal yang paling menjengkelkan ketika kalian mengikuti latihan paskibraka. Pertama, pasti tidak pernah ada dalam benak kalian ya. Pernah terpikirkan tidak menjadi seorang paskibraka? Nah, itu. Nah, hal-hal yang paling menjengkelkan kira-kira apa? Seperti apa perasaannya ketika misalkan berhadapan dengan pelatih yang sangar, lalu waktu yang sangat mepet, kemudian sudah lapar masih juga terus memberikan latihan, kira-kira apa? Jujur kami disuruh bangun pagi. Bangun pagi jam berapa? Pertama itu kami disuruh pagi jam 4. 4, ha? Itunya mereka besar sekali itu. Itu karantina itu satu tempat penginapan? Iya. Di mana? Di Hotel Dahlia. Udah tak jam 4 pagi bangun. Iya, hari pertama jam 4 pagi kami sudah rapat jam 5. Ternyata waktu itu lagi yang kasih tahu lari pagi itu biasanya mulai jam 5 atau setengah 6 tergantung dari lagi. Tapi waktu hari pertama itu mereka gedung itu besar sekali, jadi kami semua tidak terganggu. Iya, posisi kami hari pertama waktu itu. Jadi kami juga yang lain ada berbaju jadi tidur malam. Itu pagi kami sudah bangun pagi. Jadinya itu betul-betul jengkel sekali. Biasanya Erika bangun jam berapa kalau pagi? Kalau misalnya sekolah biasanya bangun jam 5 lewat. 5 beda 1 jam kan itu juga bisa. Lalu malah hal-hal paling menjengkelkan ketika menjadi seorang paskibraka. Ya didikannya memang ya begitu ya, pembentukan mental, fisik. Jujur hal yang paling membuat saya tertekan selama karantina itu hanya disuruh makan karena porsinya sangat banyak. Sudah diambil banyak, ditambah lagi oleh pelatih. Harus makan habis. Satu biji nasi pun di piring. Bukan karena jauh pacar. Jadi biasanya makan sedikit ya? Siap. Oh, jadi kalau makan banyak tidak suka? Tidak. Kira-kira berapa porsinya dikasih sama pelatihnya? 2-3 sendok. Tapi rada mau habis, ditambah lagi. Tidak ditanya, kamu sudah kenyang belum? Tidak. Langsung ditambah. Nah, itu yang paling menjengkelkan. Itu saja. Pernah merasa jengkel ketika disiksa atau diberi sanksi? Pasti ada. Itu biasanya kan kalau kita pada titik tertentu biasanya ya. Kalau kita merasa capek atau lapar, pasti sensitif. Itu pernah alam tidak hal seperti itu? Kapan itu? Latihan pertama masuk ke lapangan. Itu posisi panas. Tidak diberi air juga. Jadi ada capek diri. Di situ baru tugas berat. Jadi yang berjuang juga dulu lebih berat. Jadi kalau jadi kecantikan hilang, betul tidak? Ya, lalu Laura, hal-hal yang paling tidak senang, paling menjengkelkan ketika kalian menjadi paskibraka, ya satu sisi pasti bangga ya. Sisi kan karena menjengkelkan, tidak bisa main sama misalkan sudah janjian mau pergi ke situ, yang nggak bisa. Kenapa? Itu loh saya lagi latihan.
Wih, disita. Tidak bisa komunikasi dengan pacar. Kalau disita, dikemanain HP-nya? Disimpan atau dibalikin ke orang tuanya? Berapa jam dikasih ke main HP? Tidak. Oh, tidak dikasih. Kecuali kalau pulang rumah baru bisa, Pak. Atau tidak bisa memang? Tidak ada pulang rumah. Oh, di karantina selama itu di 2 minggu tidak dikasih HP. Berarti 2 HP, 2 minggu HP. Oh, pantas putus semua sama pacar. Tapi dikasih makan kan? Jamin di situ ya. Lalu semua diberlakukan seperti itu. Lalu dari pelatihnya ketika misalkan ada orang tua atau mau hubungi itu memang dikasih tahu. Orang tua supaya jangan hubungi anak dulu. Ada kebutuhan. Kebutuhan ditanggung orang tua atau misal dari teman yang dari dinas misalkan? Oh masih ya, bukan tercover ikut di dalam apa itu semua penginapan. Hanya makan saja dan penginapan. Dari situ. Wah, berarti sudah terlatih ya. Kalau dengan HP-nya disita 1 minggu, berarti gempengannya kecilannya jadi ini. Oke, baik itu hal-hal yang membuat kalian ini. Tapi satu sisi satu hal kemudian kalian hebat ya. Terbaiklah artinya apa? Kalian itu sudah berkompetisi dengan berbagai macam orang ya, banyak orang, lalu kemudian juga kelebihan kekurangan, tapi tetap kalian lolos. Lalu hal-hal yang paling menyenangkan di apa? Kira-kira Laura? Tidak ada hal yang luar biasa misalkan? Apa ya? Menjadi anggota pasti bangga itu yang luar biasa tuh. Dicatat dalam lembar sejarah, dicatat dalam apa begitu sejarah bahwa kalau orang tua dulu berjuang ya kalian dikibarkan benderanya sekarang. Gitu. Kalau kalian berdua gimana? Apa yang hal yang paling menyenangkan? Misalkan jadi terkenal atau saat waktu itu saya sore terus dibaca namanya di podium dan sangat bagaimana di lapangan Matangura. Yang sore itu penurunan bendera atau siap menjadi penurunan suara. Yang bawa baki siapa? Saya. Oh, yang bawa baki waktu penurunan. Siap. Yang waktu apel pagi itu? Kakak Purna Desa. Oh, Purna itu ya? Iya, pantasnya saya lihat-lihat kok di dalam ini. Oh, itu yang Purna. Sorenya dirimu yang bawa, perasaannya luar biasa ya. Bawa baki. Itu kan hal yang sangat-sangat menyenangkan ya. Apalagi kalau misalkan ada yang taksir keren itu ya. Jadi punya daya tawar tinggi gitu loh. Kalau Rika hal-hal yang paling senang, paling menyenangkan, lalu kemudian juga ya bisa saja pertama banyak hal ya. Orang tua juga senang, bangga. Kamu sendiri hal yang paling menyenangkan? Jujur saya di rumah sama Laura dengan pada saya masih bilang. Pertama masih canggung. Itu canggung karena kami masing-masing beda semua. Oh, masih iya. Beda. Iya. Jadi masih malu-malu. Setelah masuk karantina kami semua jadi lebih dekat dari lebih dekat. Terus yang kedua seperti mahal dari samunya nama podium karena baki otosore. Baki otosore yang pagi itu siapa itu yang bawa baki? Pagi ada satu teman Renata. Oh, Renata ya. Itu baki pagi. Terus yang ketiga orang tua saya juga bangga sampai mama post berapa kali memang foto di WA. Saya tahu. Karena saya kenal bapaknya. Bapak mau tak kenali. Iya. Terus? Bapak selama ini tidak pernah up story di WA. Tiba-tiba waktu saya ikut paskibraka banyak sekali saya punya foto yang bapak kasih masuk di WA. Iya, saya pantau lihat itu main ini orang. Iya. Nah, tiba-tiba waktu ketemu foto dulu dengan om bapaknya. Jadi tidak ada hal yang misalkan terukir sampai kapanpun kalian bahwa pernah menjadi paskibraka. Hal yang paling kalian ingat. Kalau dari saya waktu itu di ruang makan. Karena memang kan di ruang makan juga
kami makan jam 7 malam, jadi kami cerita-cerita itu sampai jam 11 sampai 12. Itu di ruang apa di sana ya, di Iya, hotel iya, ya. hotel. Jadi waktu itu saya memang betul-betul kecapean sekali, jadi saya mau di ruang makan. Akhirnya dengan ada sahabat sama yang lainnya juga, Ya. ternyata akhirnya kami kena marah itu karena tidur di ruang makan. Setelah itu kami langsung disuruh rendam di kolam. Ada Air panas. Tidak. Air dingin jam. Jam itu setengah 11. Bih, Suruh rendam di kamar mandi. cuma rendam kaki toh. Iya, sampai di badan juga. Suruh rendam semua. Ada dengan satu teman lagi. Itu waktu itu malu sekali banyak kakak yang 2016, 17 yang kena. Jadi malu sekali. Itu ya. Nah, kalau bandel tuh gitu ya. Ya, lalu itu hal-hal yang paling menyenangkan. Ada tidak hal satu poin penting yang kemudian kalian ingat sampai kapanpun, anak cucu juga mungkin nanti akan ingat, tapi kita akan lanjut pada sesi berikutnya. Jangan kemana-mana, saya silakan kembali untuk Anda di program Bincang Podcast Suara Net.